Sebelum menonton atau menyimak cerita ini, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Semoga admin dan yang menonton mendapatkan rezeki yang banyak tak terhingga. Namaku Rian, usiaku 24 tahun. Aku tinggal di Bali, bekerja serabutan demi bisa bertahan hidup. Kadang jadi pemandu wisata, kadang bantu bersih-bersih di hotel. Hidupku jauh dari kata mewah, tapi aku tak pernah mengeluh. Setiap hari aku berdoa agar suatu hari keberuntungan berpihak padaku. Suatu sore di bulan Juni, aku sedang duduk di pinggir pantai Kuta, menikmati angin laut setelah seharian bekerja. Tiba-tiba seorang wanita paruh baya menghampiriku. Rambutnya pirang, kulitnya putih mulus, dan pakaiannya tampak mahal. Meski usianya mungkin di atas 40 tahun, wajahnya masih sangat cantik dan tubuhnya terawat. "Excuse me, can you help me take a photo?" katanya sambil tersenyum. Aku langsung berdiri, mengambil ponselnya dan memotret dia dengan latar matahari terbenam. Setelah selesai, dia memandangku dan tertawa kecil. "You have a gift?" katanya. "What's your name?" "Rian," jawabku agak gugup. "I'm Helena, from Germany," ujarnya sambil menjabat tanganku. Hari itu menjadi awal dari sesuatu yang tak pernah aku bayangkan sebelumnya. Setelah pertemuan itu, kami sering bertemu. Helena ternyata sudah seminggu di Bali dan tinggal di villa mewah. Ia datang ke Indonesia untuk healing setelah suaminya meninggal dunia 2 tahun lalu. Meski kaya raya, ia merasa kesepian. Sementara aku, seorang pemuda miskin yang haus perhatian dan kasih sayang, mendadak merasa diperhatikan oleh wanita sekelas dia. "Aku suka ngobrol sama kamu, Rian," katanya suatu malam saat kami duduk di teras vilanya memandang bintang. "Kamu beda dari laki-laki yang biasa aku temui." Aku hanya tersenyum. Dalam hati, aku mulai merasakan sesuatu yang aneh. Jantungku berdebar tiap kali menatap matanya. Tapi aku tahu batas. Aku hanya seorang pria biasa. Dia terlalu tinggi bagiku. Namun malam itu sesuatu terjadi. Helena menggenggam tanganku, menatapku dalam-dalam, lalu berkata, pelan, "Kau tahu, kadang cinta tak kenal status atau usia." Dan saat itu, tanpa bisa kuhindari, bibirnya menyentuh bibirku. Ciuman itu terjadi begitu saja, hangat, lembut, dan jujur. Helena memelukku erat seakan ingin melepas segala beban yang lama ia pendam. Aku terpaku beberapa detik, namun tubuhku tak bisa menolak. Ada magnet tak terlihat di antara kami malam itu. "Aku tahu ini aneh, Rian," ucapnya lirih. "Tapi aku merasa nyaman bersamamu. Kamu membuatku merasa muda lagi, hidup lagi." Aku hanya menatapnya, masih tak percaya dengan semua ini. Seorang wanita Jerman kaya raya yang bisa saja memilih siapapun, justru memilih aku pemuda lokal yang bahkan tak punya motor sendiri. Malam itu, kami berbicara banyak hal tentang hidup, cinta, kehilangan, dan kesepian. Helena pernah hidup dalam kemewahan, tapi katanya tak satupun pria Eropa yang membuatnya merasa dihargai seperti aku. "Kebanyakan hanya tertarik pada hartaku," katanya pelan sambil menyandar di bahuku. Ketika malam semakin larut, Helena menarik tanganku masuk ke dalam vilanya. Aroma lavender dari aromaterapi menyambut kami. Di kamar tidurnya yang luas, ia menatapku dalam-dalam lalu berkata, "Temani aku malam ini." Aku gugup. Ini pertama kalinya aku sedekat ini dengan seorang wanita bule. Tapi matanya menenangkan, tangannya hangat, tak ada paksaan. Semuanya mengalir begitu saja. Malam itu, aku dan Helena menyatu dalam satu irama. Keesokan paginya saat aku bangun, Helena sudah menyiapkan sarapan. Dia tersenyum padaku, seolah tidak ada rasa canggung sama sekali. "You sleep like a baby," katanya sambil menuangkan kopi.
Hari-hari berikutnya berjalan seperti mimpi. Helena mengajakku tinggal bersamanya. Ia bahkan membelikanku pakaian baru, memperkenalkan dunia yang tak pernah aku sentuh sebelumnya. Mobil mewah, restoran mahal, spa eksklusif, semuanya aku rasakan berkat dirinya. Tapi, semakin aku dekat dengannya, ada perasaan tak nyaman muncul dalam diriku. Aku mulai bertanya-tanya, apakah aku memang dicintai atau hanya sekadar pelarian dari kesepiannya? Aku pun mulai menjaga jarak meski hatiku berkecamuk. Hingga suatu pagi, Helena memanggilku dengan wajah serius. "Rian, I need to tell you something." Aku duduk deg-degan. Helena menarik napas panjang. Aku hamil. Wajahku langsung pucat. Aku menatap Helena tanpa bisa berkata apa-apa. Kata-katanya tadi seakan menggema di kepalaku. Aku hamil. Aku mencoba tertawa kecil, berharap itu hanya candaan. Tapi Helena menatapku serius lalu mengangguk pelan. "Aku baru saja periksa ke dokter pagi ini," katanya. "Usiaku memang sudah 45 tahun, tapi kehamilan ini nyata, Rian." Tubuhku lemas, aku merasa seperti tertabrak sesuatu. Seumur hidupku, aku belum pernah membayangkan menjadi ayah. Apalagi dari seorang janda kaya asal Jerman, dunia seakan berhenti berputar. Apa? Apa kamu yakin itu dariku?" Tanyaku, nyaris berbisik. Helena menatapku dengan tenang. "Rian, sejak aku tiba di Bali, aku tidak bersama siapapun selain kamu. Aku tahu ini mengejutkan, tapi aku tidak akan menutupi kebenaran." Aku terdiam, perasaan bercampur aduk dalam dada. Di satu sisi, aku takut akan masa depan, takut akan tanggung jawab, tapi di sisi lain ada perasaan hangat. Seseorang akan memanggilku, "Ayah." Hari-hari berikutnya berjalan penuh tekanan. Helena tetap tenang, seolah sudah siap dengan segala kemungkinan. Sementara aku mulai menjauh. Aku mulai merasa tidak pantas. Aku hanya pria biasa, tak punya apa-apa. Bagaimana bisa aku membesarkan anak dari seorang wanita kaya seperti Helena? Sampai suatu malam aku menghilang. Aku tak mengangkat telepon Helena, tak membalas pesannya. Aku pergi dari villa, kembali ke kos sederhana tempat aku dulu tinggal, duduk di lantai dingin dengan pikiran kalut. Namun malam itu juga Helena datang mencariku. Ia berdiri di depan pintu kos mengenakan gaun sederhana dan wajah cemas. "Rian," katanya, air matanya menetes. "Aku tidak butuh kamu jadi orang kaya. Aku butuh kamu sebagai ayah dari anakku." Aku terpaku. Kalimat itu menghantam hatiku. Dalam keraguan dan ketakutan, Helena justru menunjukkan keyakinan yang besar padaku. "Aku bisa membesarkan anak ini sendiri," lanjutnya. "Tapi aku tidak mau. Aku mau anak kita tumbuh bersama cinta dan kehadiran ayahnya." Aku menatap matanya. Di sana tidak ada kebohongan, hanya kejujuran dan cinta yang dalam. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku menangis di pelukannya. Setelah malam penuh air mata itu, aku memutuskan untuk kembali ke sisi Helena. Aku belum tahu seperti apa masa depan kami, tapi satu hal yang pasti, aku tidak bisa lari dari tanggung jawab. Dan lebih dari itu, aku mencintainya. Kami mulai membicarakan rencana-rencana. Helena ingin tetap tinggal di Bali selama masa kehamilan, dan setelah anak kami lahir, dia mengajakku ikut pindah ke Jerman. "Kita bisa hidup tenang di sana. Aku punya rumah, usaha, dan semua yang kita butuhkan," katanya. Namun semua tak berjalan semudah itu. Kabar kehamilan Helena menyebar cepat di antara para ekspat dan warga lokal yang mengenalnya. Banyak yang memandang sinis padaku. "Rian cuma numpang hidup. Dia pasti cuma manfaatin hartanya. Gila, masa berondong kampung bisa hamili janda bule kaya?" Komentar-komentar itu menusukku. Beberapa teman bahkan menjauhiku. Bahkan keluargaku sendiri sempat tak percaya. Ibuku yang tinggal di desa meneleponku dengan suara panik.
Rian, kamu ini beneran? Kamu bikin malu keluarga. Aku hanya bisa menjawab, Bu, aku mencintainya. Ini bukan soal uang, ini soal tanggung jawab. Suatu malam, aku dan Helena makan malam di sebuah restoran tepi laut. Suasana indah, tapi wajahnya murung. Tiba-tiba seorang pria bule tua menghampiri meja kami. Gayanya sombong, mengenakan jas mahal. Thomas, are you serious with this boy? He's clearly using you? Katanya sambil melirikku sinis. Helena berdiri, matanya tajam. Don't talk about Rian like that, Thomas. You never respected me. He did. He loves me. Pria itu menggerutu lalu pergi dengan ekspresi marah. Helena duduk kembali menggenggam tanganku. Dia mantan tunanganku. Dulu dia hanya lihatku sebagai investasi bukan pasangan. Aku hanya terdiam. Saat itu aku sadar ternyata Helena juga sedang berjuang melawan tekanan dari dunia sekitarnya. Sama sepertiku, kami saling bertatapan. Aku enggak butuh restu dunia, ucapku lirih. Asal kamu tetap mau bersamaku, aku akan jadi ayah yang baik, suami yang baik. Mungkin aku enggak punya apa-apa, tapi hatiku untukmu sepenuhnya. Helena tersenyum, air matanya mengalir. Aku tahu dan itu yang aku butuhkan. Waktu terus berjalan. Helena semakin hamil besar dan aku semakin terbiasa dengan peran baruku. Setiap pagi aku menyiapkan sarapan. Sebulan setelah kelahiran, kami mengadakan syukuran kecil di villa. Beberapa orang yang dulu mencibir kini datang dengan senyum dan ucapan selamat. Dunia memang cepat berubah. Ketika kita jatuh, orang mudah menginjak. Tapi ketika kita bangkit, mereka datang seolah tak pernah mencela. 3 bulan kemudian, kami pindah ke Jerman. Aku sempat takut akan budaya yang berbeda, cuaca yang dingin, dan kehidupan yang tak kukenal. Tapi Helena menggandeng tanganku di bandara sambil berbisik, dimanapun kamu berada, kalau bersamaku kamu aman. Di Jerman, aku memulai hidup baru, belajar bahasa, ikut kursus, dan perlahan membantu usaha kecil Helena di bidang kuliner. Aku bahkan sempat bekerja sebagai barista di kafenya. Tidak mudah, tapi aku menikmatinya karena setiap malam aku pulang ke rumah dengan Helena dan Kenzo menungguku. Kini 2 tahun telah berlalu, anakku tumbuh sehat, lincah, dan pintar. Helena masih secantik dulu, meski rambutnya mulai beruban. Kami sering kembali ke Bali setiap musim panas memperkenalkan Kenzo pada budaya ayahnya. Dan setiap kali aku menatap mereka berdua, aku selalu teringat hari pertama kami bertemu di Pantai Kuta. Siapa sangka dari sebuah foto matahari terbenam, hidupku berubah selamanya. Aku seorang berondong miskin mencintai seorang janda kaya asal Jerman, dan kini kami adalah keluarga.